Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Rasanya masih lancar? Lancar, Bu, masih pagi. Lemas, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, meskipun masih pagi, tapi harus selalu semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar setiap jalan yang kita tempuh dalam menuntut ilmu ini mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Silahkan untuk ketua kelasnya bisa memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Kira-kira sudah lengkap belum ya? Sepertinya sudah lengkap ya. Sudah, Ini Bu. wajahnya kok lesu-lesu, kenapa ya? Apa masih ngantuk? Bu, semangat ini, Bu. Semalam tadarus sampai larut sepertinya ya. Iya, Bu. Oke, biar nggak ngantuk dan lebih siap untuk belajar, Ibu ada games untuk meningkatkan fokus kalian nih. Nanti diikuti bersama ya. Nah, ini terlihat ya di tampilan PPT-nya. Coba, di antara tumpukan permen warna-warni ini ada sebuah kancing. Bisakah kalian menemukannya? Untuk waktunya 20 detik. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Purple, Bu. Kanan bawah, dekatnya kuning. Ini warna permen. Iya. Terlihat kursornya Ibu? Iya, Bu. Nah, iya benar. Berarti sudah mulai fokus nih. Selanjutnya, kita coba ke games kedua. Masih sama. Coba tunjukkan di mana daun berhelai 4. Nah, ini sedikit lebih sulit lagi. Ayo tunjukkan tingkat fokus kalian itu ada di level mana. 10 detik ya. Ya, warna kuning. Kanan, kuning. Kuning, atas, kanan. Yang ini Ya. Ya, Bu. ya, benar sekali. Oke, berarti sudah fokus semuanya ya. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jamur. Tapi sebelum masuk ke pembahasan hari ini, apa ada yang masih ingat kita kemarin minggu lalu membahas apa ya? Protista, Bu. Nah, iya, kemarin kita sudah membahas kingdom protista. Ada yang masih ingat protista itu dikelompokkan menjadi berapa dan apa saja? 3, Bu. Apa saja? Protista. Hewan, Lalu, tumbuhan, sama jamur. ya, protista mirip jamur, jangan jamur ya. Oke, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jamur. Nah, untuk lebih memahaminya, bab jamur atau fungi ini, kalian akan kompetensi dasarnya ada 3.6, menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Nah, untuk lebih memahaminya di bab jamur ini, kalian akan belajar tentang bagaimana atau apa saja ciri-ciri dari jamur, bagaimana cara mereka memperoleh nutrisi, dan bagaimana cara mereka itu bereproduksi, sehingga akan semakin mudah untuk membedakan jamur sejati dengan organisme lainnya. Sudah siap ya untuk lebih banyak tahu? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah, apa itu jamur? Oke. Siapa di sini kalau musim hujan suka nyari jamur di kebun? Adakah? Ada, Bu. Ibu di rumah saya. Nah, biasanya buat apa jamurnya? Digoreng, Bu. Jamur crispy, Bu. Oh, Jamur buat jamur crispy. crispy.
Kalau di antara kedua gambar yang Ibu sajikan di sini, yang mana yang paling familiar untuk kalian? Yang biasa kalian jadikan bahan konsumsi itu kira-kira yang mana? Yang jamur tiram. Kanan, Bu. Oke. Ya, benar. Nah, yang jamur sebelah kiri, yang ini merupakan jamur barat ya, yang biasa kalian cari di sekitar rumah. Yang ini jamur tiram, yang biasa kalian atau ibu kalian beli di pasar-pasar. Nah, kalau yang ini apa nih? Tempe, Bu. Tempe. Apa hubungannya dengan jamur yang hari ini kita pelajari? Kok beda ya bentuknya? Kalau seumpama ini ada peran jamur di dalamnya, kenapa kok bentuknya itu berbeda dari jamur yang kalian lihat di slide sebelumnya? Karena jenisnya beda. Ya, benar. Jenisnya berbeda. Oke, jadi jamur itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jamur mikroskopis, dan yang kedua, jamur makroskopis. Nah, jamur mikroskopis ini merupakan jamur yang berukuran kecil dan hanya dapat dilihat dengan alat bantu mikroskop. Contohnya, ada jamur Rhizopus sp yang gambarnya tadi ada di tempe. Nah, sedangkan jamur makroskopis itu merupakan jamur yang ukurannya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang atau tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya yaitu jamur merang, jamur barat, atau jamur tiram yang biasa kalian temukan tumbuh di kebun. Nah, sebelum ini kalian kan sudah sangat familiar nih dengan jamur. Coba sekarang sebutkan ciri-ciri jamur yang kalian ketahui. Hidupnya di tempat lembab, Bu, di basah-basah. Ya, benar. Yang lain yang mau menambahkan ada lagi? bentuknya kayak payung. Ya, benar sekali. Jadi, jawabannya sudah betul ya semuanya. Selain memiliki ciri yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu hidup di tempat lembab dan bentuknya seperti payung, jamur itu juga memiliki ciri-ciri lainnya. Seperti apa? Yang pertama adalah jamur itu merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme dengan sel yang memiliki membran inti. Yang kedua, jamur itu memiliki dinding sel dari bahan kitin yang sifatnya itu kuat tetapi fleksibel. Yang ketiga, uniseluler pada jamur mikroskopis atau multiseluler pada jamur makroskopis. Nah, yang keempat adalah jamur multiseluler itu memiliki hifa. Hifanya ada yang bersekat dan tidak bersekat. Nah, hifa ini bentuknya menyerupai benang yang bercabang. Nah, hifa-hifa bercabang ini membentuk suatu jaringan yang disebut dengan miselium. Nah, miselium ini menyusun jalinan-jalinan membentuk tubuh buah. Nah, yang kelima, jamur itu tidak memiliki klorofil seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Tidak memiliki klorofil berarti dia sifatnya heterotrof. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah habitatnya ada di tempat lembab, kurang cahaya dan juga sedikit asap. Nah, bentuk jamur yang dikatakan oleh Aisyah tadi ya, itu sangat bervariasi. Jadi bentuknya tidak hanya berupa seperti payung, tetapi bentuknya itu bisa berbentuk oval, bisa berbentuk titik, bisa berbentuk mangkok, sangat bervariasi. Namun yang sering kita jumpai di lingkungan kita yang bentuknya itu seperti payung. Nah, karena jamur itu tadi sudah dikatakan tidak memiliki klorofil, cara jamur itu memperoleh nutrisi itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada saprofit, yang kedua ada parasit, dan yang ketiga ada mutual. Nah, untuk jamur saprofit ini jamurnya menyerap senyawa organik yang telah diuraikan. Jamur saprofit ini biasanya tumbuh pada sampah organik, bahan makanan, batang pohon yang tumbang, dan lain-lain. Jamur ini memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Sebagai apa? Sebagai dekomposer untuk mengembalikan unsur hara ke dalam tanah.
contohnya adalah jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Nah, yang jamur parasit itu merupakan jamur yang menyerap makanan dari organisme yang ditumpanginya. Nah, kan dari namanya sudah dikatakan parasit, berarti dia itu akan menyebabkan penyakit atau bersifat patogen bagi inang yang ditumpanginya. Contohnya seperti jamur parasit pada jagung. Nah, pada gambar ini nama jamurnya itu Ustilagomydes. Nah, yang ketiga itu jamur mutual, yaitu jamur yang melakukan simbiosis mutualisme dengan tumbuhan lainnya. Contohnya adalah lichen atau lumut kerak. Jadi, lichen itu bukanlah lumut, melainkan gabungan dari ganggang hijau dengan jamur. Nah, yang selanjutnya adalah reproduksi jamur. Jadi, reproduksi jamur itu bisa berlangsung melalui dua cara, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan generatif secara seksual. Nah, reproduksi secara vegetatif pada jamur itu berlangsung tanpa proses penyatuan dua gamet. Nah, dibedakan menjadi fragmentasi dan juga pembentukan spora. Kalau yang fragmentasi sesuai dengan namanya, fragment, berarti cara reproduksi jamur yang terjadi ketika potongan hifa yang terpisah menjadi organisme jamur baru. Sedangkan kalau pembentukan spora aseksual itu bisa berupa Sporangiosphora atau Conidospora. Nah, untuk yang reproduksi secara generatif atau seksual, ini merupakan cara reproduksi yang dilakukan jamur ketika terjadi perubahan kondisi lingkungan dan menghasilkan keturunan dengan variasi genetik yang lebih tinggi daripada reproduksi secara vegetatif. Nah, karena itulah keturunan hasil reproduksi secara generatif jamur itu memiliki sifat yang umumnya lebih adaptif. Nah, reproduksi secara generatif itu dibedakan lagi menjadi beberapa seperti isogami, anisogami, oogami, gametaniogami, somatogami, dan spermatisasi. Pada intinya, seluruh macam-macam reproduksi generatif ini diawali dengan penyatuan dua gamet. Nah, untuk yang isogami ini pengertiannya adalah penyatuan dua gamet yang secara morfologis itu tidak sama. Jadi sama-sama tidak terdiferensiasi dalam makro atau mikrogamet. Kalau yang anisogami merupakan keadaan yang melibatkan peleburan gamet-gamet yang berlainan ukuran dan atau motilitasnya. Jadi ukurannya berbeda dan juga motilitasnya berbeda. Kalau yang oogami adalah bentuk reproduksi seksual yang menyangkut produksi gamet besar non-motil yang dibuahi oleh gamet lebih kecil yang motil. Sedangkan untuk gametangiogami adalah peleburan isi dua gametangium yang berbeda jenisnya dan menghasilkan zigospora. Kalau somatogami merupakan peleburan dua sel hifa yang tidak berdiferensiasi, inti selnya berpasangan, kemudian membentuk sebuah hifa diploid yang selanjutnya akan membentuk ascospora. Nah, sedangkan spermatisasi itu merupakan peleburan antara spermatium atau gamet jantan dengan gametangium betina atau hifa yang kemudian berkembang membentuk hifa baru yang diploid dan menghasilkan ascospora. Oke, setelah mempelajari ciri-ciri jamur dan kemarin sudah belajar tentang protista mirip jamur, nah di gambar 1 ini Ibu sajikan gambar ikan yang terserang jamur parasit dari golongan protista mirip jamur. Sedangkan di gambar 2 ada gambar daun teh yang terkena jamur parasit juga. Kalau dari dua gambar yang Ibu sajikan di sini terlihat sama ya? Ada yang mungkin tahu perbedaannya? Dinding selnya mungkin, Bu. Ya, bagus Arin. Salah satu yang membedakan antara kedua individu ini adalah penyusun dari dinding selnya. Protista mirip jamur itu memiliki dinding sel yang didominasi oleh selulosa. Ya, kalau dinding sel jamur sejati, dinding selnya itu dari apa?
Titik Bu. Bu. Oke, bagus sekali. Jadi, dahulu itu dasar pengelompokan makhluk hidup ini berdasarkan struktur penyusun dinding selnya. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, jamur itu dipisahkan dari indum protista karena memiliki struktur dinding sel yang berbeda. Dinding sel protista mirip jamur didominasi oleh selulosa, sedangkan dinding sel jamur itu tersusun atas kitin. Maka berdasarkan pengetahuan ini, jamur sejati yang hari ini kita pelajari dikeluarkan atau memisahkan diri dari protista mirip jamur. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu mau tahu kira-kira kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini apa saja ya? Ayo, yang mau membantu Ibu mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya itu jamur itu merupakan organisme eukariotik atau yang memiliki membran inti, kemudian memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kiting dan juga bersifat heterotrof karena tidak memiliki klorofil dan juga hidup di tempat yang lembab. Baik, bagus sekali Aisyah. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu mau menambahkan. Ya, silahkan. Kalau dari yang disampaikan tadi itu membahas cara jamur mendapatkan nutrisi. Jadi ada 3, yaitu ada saprofit, parasit, dan mutual. Disampaikan juga tadi cara reproduksi jamur itu melalui cara vegetatif dan generatif. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Riza dan juga Aisyah tadi. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah jamur merupakan organisme eukariotik, memiliki dinding sel dari zat kitin, heterotrof, dan hidup di tempat lembab yang penuh cahaya. Yang kedua, jamur mendapatkan nutrisinya melalui 3 cara. Yang pertama saprofit, yang kedua parasit, dan yang ketiga adalah mutual. Nah, yang ketiga, reproduksi jamur itu dapat terjadi secara generatif atau secara seksual dengan peleburan 2 gamet dan vegetatif atau aseksual dengan cara fragmentasi serta pembentukan spora. Nah, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Belum Bu, mungkin Tidak, nanti. Bu. Oke, sudah paham semua sepertinya ya. Oke, kalau sudah paham, supaya lebih paham lagi, kita kerjakan TTS dulu ya. Oke, ini ada 4 soal saja yang bisa menjawab, nanti langsung on mic. Kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, soal mendatar. Ciri jamur tidak dapat membuat makanan sendiri. Kira-kira apa? Heterotrof Bu. Ya, benar. Heterotrof. Coba kita cek ya. Heterotrof. Wah, benar sekali. Hore. Yang kedua, yang membedakan jamur sejati dengan protista mirip jamur. Ayo, tadi habis dibahas. Apa? Dinding sel. Oke, 2 mendatar. Dinding sel. Wah, cocok sekali. Selanjutnya, yang menurun. Kita coba yang ini. Salah satu cara reproduksi jamur secara vegetatif. Kira-kira apa? Diawali huruf S. Spora Bu. Spora, Bu. Iya, benar. Spora. Ini cocok ya. Ya. Yang ke-8, reproduksi secara seksual disebut juga dengan apa? Generatif. Generatif, Oke, Bu. benar sekali. Gimana? Mudah ya? Ya, Bu. Baik, karena waktunya juga sudah mau habis, nanti Ibu akan kirimkan soal yang serupa dengan ini kepada ketua kelas sebagai tugas ya. Nah, cara mengerjakannya itu sama dengan yang barusan. Modelnya masih dalam bentuk teka-teki. Biar kalian itu tidak merasa mengerjakan tugas secara terbebani, tapi semakin termotivasi. Nah, soalnya nanti ada sekitar 10-an. Paham ya dengan cara pengerjaannya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Oke. Tugasnya dikumpulkan kapan Bu? Nah, tugasnya ini dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Nanti kita akan bahas bersama sebelum masuk ke materi berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Tidak.
Baik, kalau sudah tidak ada, untuk minggu depan kita akan membahas klasifikasi dan manfaat jamur. Jadi jangan lupa untuk belajar dan tidak bosan. Ibu ingatkan pada kalian, kalau mau keluar rumah harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak terlalu penting ya di rumah saja ya. Siap, Bu. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, silakan kita pimpin berdoa dulu ya. Baik. Mohon maaf Bu baru. Oke. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kelas. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizvi. Sama-sama. Ibu Makasih, Bu editing ya. Nggih, Bu. Baik Bu.